Seperti yang diketahui, Pentagon dikenal sebagai simbol militer Amerika Serikat. Di sisi lain, Pentagon sendiri adalah markas besar United States Department of Defense, yaitu lembaga pemerintah Amerika yang mengatur dan mengoordinasikan seluruh angkatan bersenjata Amerika seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan cabang militer lainnya. Gedung ini sendiri berada di Arlington, Virginia, tepat di seberang Washington DC, dan dibangun pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1941. Saat itu, Amerika emang sedang memperbesar kekuatan militernya akibat situasi perang yang kian meluas. Namun, di tengah peningkatan kekuatan militer ini, kantor-kantor militer Amerika masih tersebar di banyak lokasi dan ini tuh gak efisien, serta koordinasi pun juga sangat lambat. Itulah mengapa Pentagon dibangun, sebab Amerika ingin punya satu pusat komando besar yang bisa menampung dan mengoordinasikan seluruh aktivitas militer dalam satu tempat. Nama Pentagon tentu saja berasal dari bentuk bangunannya yang memang segi 5, tapi menariknya bentuk Pentagon ini juga lahir karena faktor teknis dan juga geografis. Awalnya, lokasi yang dipilih untuk membangun Pentagon memiliki batas jalan dan kontur tertentu yang membuat arsiteknya memutuskan untuk merancang bangunan 5 sisi agar pas dengan area tersebut. Namun, lokasinya kemudian dipindahkan dan meski pindah, desainnya tetap dipakai karena dianggap sangat efisien untuk pergerakan orang dan tata ruang di dalam bangunan. Oh ya, karena gedungnya emang sangat besar, jadi wajar rasanya apabila Pentagon memiliki ribuan ruangan, panjang koridor puluhan kilometer, dan dapat menampung puluhan ribu pekerja. Seperti yang telah dijelaskan di awal, Pentagon adalah markas besar United States Department of Defense. Namun awalnya, Pentagon dibuat untuk menampung United States Department of War, yaitu lembaga militer Amerika yang mengurus angkatan darat. Penting untuk dicatat, pada masa itu, sistem militer Amerika memang belum berada di bawah satu lembaga pusat, jadi tak heran apabila angkatan darat dan angkatan laut masih berjalan terpisah. Oh ya, mungkin ada yang penasaran, kok gak ada angkatan udara? Bisa dibilang, saat itu, angkatan udara belum jadi cabang militer terpisah dan masih tergabung dalam angkatan darat. Oke, kembali ke topik utama. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah mulai mengatur ulang sistem militernya. Hal ini dikarenakan tuntutan yang semakin besar, apalagi mulai memasuki era Perang Dingin. Jadi pada tahun 1947, dibentuklah National Military Establishment sebagai lembaga baru untuk menyatukan koordinasi antar cabang militer yang sebelumnya masih terpisah. Di sisi lain, Department of War sendiri masih dipertahankan, tetapi mulai digabung ke dalam National Military. Memasuki tahun 1949, karena National Military dianggap kurang efektif, maka ini pun diubah menjadi United States Department of Defense, yang dimana sejak saat itu Pentagon akhirnya dikenal sebagai pusat administrasi dan koordinasi utama seluruh angkatan bersenjata Amerika. Tak hanya itu saja, Pentagon pun menjadi simbol kekuatan militer Amerika secara global. Klaim ini tentu saja tidak berlebihan, sebab dari gedung inilah banyak kebijakan pertahanan dan operasi militer besar Amerika dijalankan. Sebagai contoh, mulai dari Perang Vietnam, Perang Irak, Perang Afghanistan, hingga Perang Teluk dijalankan oleh Pentagon. Karena sudah menjadi simbol kekuatan militer Amerika, media internasional akhirnya sering menggunakan kata Pentagon tanpa menambah Amerika ketika memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan militer, sebab emang nama Pentagon sudah sangat kuat dan orang akan paham kalau nyebut Pentagon itu berarti Amerika. Nah, dalam ilmu bahasa dan jurnalistik, hal seperti ini disebut metonim, yaitu penggunaan nama tempat untuk mewakili institusi atau kekuasaan yang berada di dalamnya. Dan hal ini emang sangat umum terjadi dalam politik internasional. Misalnya, The White House digunakan untuk mewakili presiden atau pemerintahan Amerika. Kremlin dipakai untuk merujuk pada pemerintah Rusia,
dan Wall Street untuk mewakili dunia finansial Amerika. Di sisi lain, media internasional memakai istilah-istilah seperti ini tentu karena beberapa alasan. Pertama, lebih singkat dan mudah dikenali pembaca. Kedua, tempat-tempat tersebut memiliki identitas simbolik yang emang sangat kuat. Dan yang ketiga, gaya penulisan jurnalistik modern emang cenderung menggunakan simbol institusional seperti ini agar berita terasa lebih cepat, ringkas, dan kuat secara naratif. Terlepas dari itu semua, budaya populer juga memainkan peran besar dalam memperkuat citra Pentagon di mata dunia. Ya sederhananya, film-film Hollywood bertema perang, intelijen, dan lainnya sering menggambarkan Pentagon sebagai pusat komando utama Amerika. Bisa dibilang dalam banyak film, Pentagon ditampilkan sebagai tempat para jenderal dan pejabat tinggi ketika sedang mengambil keputusan besar terkait perang, ancaman global, atau operasi rahasia. Lalu, karena film Amerika memiliki pengaruh budaya internasional yang sangat luas dan juga kuat, citra Pentagon pun sebagai simbol militer global semakin tertanam di benak publik dunia. Kemudian, nama Pentagon juga semakin melekat secara simbolik setelah serangan 11 September tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda dengan membajak beberapa pesawat sipil dan menyerang target-target penting di wilayah Amerika. Dua pesawat menghantam World Trade Center di New York yang saat itu dianggap sebagai simbol kekuatan ekonomi dan finansial Amerika, dan satu pesawat lainnya menghantam Pentagon yang jadi simbol kekuatan militer Amerika, sedangkan pesawat keempat jatuh di Pennsylvania dan tak mencapai targetnya. Di sisi lain, meski targetnya gak diketahui, banyak analis berpendapat target akhirnya itu kemungkinan berkaitan dengan pusat politik Amerika di Washington. Nah, pemilihan target-target ini menunjukkan bahwa serangan-serangan yang dilakukan bukan hanya ditujukan untuk menyebabkan kerusakan dan korban besar, tetapi juga untuk menyerang simbol-simbol utama kekuatan Amerika, mulai dari simbol ekonomi, militer, dan pemerintahan.